Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat BRPT, kelima Antam, keenam Inco, ketujuh Tins, kedelapan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini di selama perdagangan itu di zona merah. Tapi di sesi 2 dia mulai naik dan akhirnya ditutup hijau 0,1%, menguat ke 6.776 dan transaksi ada di 9,2 triliun. Masih seret ya di bawah 10 triliun. Kalau mau bagus ya di atas 15-20 triliun itu baru likuiditasnya bagus market. Ya, kalau di bawah itu ya sepi-sepi banget. Dan ya tradingnya di saham-saham lapis 2, lapis 3 yang volatilitas tinggi ya. Jangan cara scalping. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ISG Hammer Doji. Apakah ini tanda-tanda untuk dia balik ke arah kondisi seperti ini? Belum pasti. Kenapa? Selama di bawah 6.800 susah untuk dia reversal. Mungkin bisa naik ke 6.800 tapi kepentok dan siap-siap turun lagi. Ini contohnya. Ini hammer bagus juga kan? Tapi lihat dia nembus 6.900 level psikologis atasnya gagal. Apalagi 6.800 ini adalah support kuat. Sedangkan support minornya waktu itu aja susah dia nembus. Apalagi support kuat biasanya susah lagi. Tapi namanya market tuh apapun bisa terjadi. Karena ISG itu baru 2 hari setelah jebol support di bawah. Kalau memang ada tarikan buying power kuat dan bisa tembus 6.800 bertahan, oke. Tapi ya kita lihat aja market ya, kondisi seperti ini masih agak rawat. Ya bisa dibeli buy on support, buy on weakness. Yang penting cuan bungkus. Gitu aja, main trading harian aja, fast trade ODT ya. Bisa seperti itu. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1025, terkoreksi 3,75%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco jebol support level psikologis mungkin gak mantul. Agak berat kalau sampai 1160 lagi ya. Mantok kalaupun Medco ini mantul, kalau penglihatan saya melihat indikasinya kemungkinan ya di area 1070, 1090 atau 1100 level psikologis kepentok. Sepertinya Medco akan lanjut downtrend. Level psikologis 1000 jebol, siap-siap 800 ya, potensi turun 20%. Tapi menarik kalau dia sampai 800. Tapi ya nanti itu masih jauh ya, belum pasti juga. Dengan kondisi seperti ini juga masih bisa dimanfaatin. Karena kalau benar dia nanti ke 800 pasti ada naik turunnya. Naik turunnya itu ya sekitaran di 2-4% bisa ya. Jadi bisa dimanfaatin lah. Lihat buying power, lihat support resisten, bisa diikutin. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk join di kelas scalping, bagaimana melihat saham-saham big cap bisa buy on weakness dengan melihat chartnya, melihat bid offer, melihat area support, dan juga bisa digunakan untuk scalping, fast trade di saat kondisi seperti ini kan mending scalping aja. Yang penting sedikit-sedikit juga jadi bukit. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping Borneo Trader di bulan April atau Mei nanti saya akan adakan. Kalau tertarik nanti diajarin, nggak ditinggal cuman dikasih live Zoom terus seminggu diajarin, nggak. Bapak Ibu akan dibimbing selamanya bisa sampai mandiri. Ya biasanya sih 3-6 bulan tuh udah bisa mulai stabil lah, mulai menguasai teknik. Tapi setelah di 5-6 bulan ke depannya itu yaitu tergantung Bapak Ibu cepet gaknya mengendalikan psikologi. Sudah tahu tekniknya, musuh terakhirnya itu psikologi sendiri. Mampu nggak? Nah itu ya. Tapi kalau ikutin teknik yang saya ajarkan biasanya selamat lah. Pokoknya di market seperti ini juga pasti selamat ya. Kuncinya ya disiplin aja. Kalau harus cut. Nah seperti itu ya. Kalau tertarik klik link yang ada di deskripsi. Nanti diinfokan di WhatsApp yang Bapak Ibu daftarkan. Seperti itu. Untuk Medco kita lihat aja besok ada buying power nggak. Soalnya candlenya hari ini kurang bagus ya. Tapi dekat dengan level psikologis 1000. Itu untuk Medco. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 328, terkoreksi 1,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga agak susah
naik ya. Dia tadi open gap down, turunnya cukup dalam, low-nya di 320 tapi mantul. Ini juga padahal udah bagus ya, dia membentuk pola descending triangle atau konsolidasi untuk naik. Dia sempat naik tuh sampai 340, dari 300 340 lumayan kan 13%. Dan ya ini level psikologis. Kalau misalnya besok lusa Elsa turun dari 320 jelek. Itu aja kuncinya. Gagal, fast breakout ya untuk Elsa. Jadi seperti itu untuk Elsa. Saya juga nggak perhatikan Elsa tadi. Kalau saya perhatikan, saya tadi juga nekat aja beli di daerah 320 322 ini ya, melihat indikasinya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kondisi seperti ini Elsa konfirmasinya tembus 340, siap-siap lanjut uptrend. Bisa jadi ini konsolidasinya. Tapi walaupun kelihatannya dia bisa konsolidasi, trennya masih bagus, hati-hati pokoknya kalau dia jebol 320. Jangan terlalu berharap untuk tren jangka pendeknya. Kalau dia turun dari 320, turun dulu ke bawah ya, susah lagi naik. Mungkin sebulan 2 bulan ke 3 bulan ke depan baru. Nah, ya sayang kan kalau namanya trader tuh rugi waktu sebelum 2 bulan itu sayang. Dia dengan cut loss misalnya 5% aja di Elsa selama 1 sampai 2 bulan ke depan, bisa aja itu ketutup ya, mencari saham lain. Yang penting tadi punya plan, bisa baca chart analisanya ya, bisa harusnya. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1545, terkoreksi 0,64%. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, Pegas agak susah juga naik walaupun candle hammer agak berat ya. Karena dia udah di bawah 1550 1560. Tapi dengan kondisi seperti ini, misalnya Bapak Ibu ada beli di 1530, 1525 atau di area ini, yang penting untuk Pegas, kalau yakin dengan beli Pegas ini di area bawah ini, untuk tren jangka pendek pertimbangkan stop loss dulu kalau dia tutup di bawah 1500 untuk Pegas. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 790 sama harga penutupan hari sebelum. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT di level psikologisnya 780. Ini support pertahanan terakhirnya jebol itu jelek ya. Dan juga hari ini listing cuan sama grupnya Pak Prayogo, BRPT, Tepia, cuan, Getsko kalau di saham CPO-nya. Dan ya semoga aja ini ada titik pantul, karena dia juga saat di area bawah ini membentuk candle doji. Jadi masih oke nggak BRPT? Masih oke. Yang penting bertahan di atas 780. Kalau besok jebol 780, out dulu aja. Kalau dia beli di harga sekarang atau beli di 800, 810 tuh tinggal out aja. Gagal harusnya. Ini harus dipertahankan, support pertahanan terakhirnya harusnya di 780. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup terkoreksi 4,2% ke harga 4100. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk MDKA jebol juga 4200 ya, yang perkiraan saya ini ya. Kalau dia memang arahnya ke atas ya mestinya koreksinya di 4500 dan naik. Ternyata 4500 gagal bertahan dan jebol juga 4200. Apakah ini tarikan benar dan dia bisa technical rebound? Agak berat menurut saya lah ya. Susah. Itu technical rebound biasa. Kalau besok naik sedikit aja biasanya di profit taking tuh sama yang beli buy on support tadi ya. Belum menarik lah untuk MDKA ini. Kalau mau beli ya di 4000 sampai 3800. Nah area ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak mau pakai stop loss, misalnya besok dia merah lagi, bisa average down atau toleransinya itu 3800. Jebol itu jual aja. Trend down, trend line uptrendnya juga sudah dipatahkan. Dan MDKA sudah membentuk 2 lower high, 2 lower low nih ya. Dan kemungkinan besok technical rebound, mentok nih, kepentok di area 4200 4250. Kepentok sini dan siap-siap nih arahnya 3800. Ada peluang ke situ ya, tapi kita lihat aja besok gimana keadaan market, karena MDKA itu kelihatannya sudah kembali downtrend. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1885, terkoreksi 2,83%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam juga jelek ya, arahnya masih potensi ke bawah. Tunggu di 1800. Ini pertahanan terakhirnya. Kalau jebol itu lanjut turun lebih dalam. Ini aja dia sudah mematahkan trend downtrend semenjak Juli 2022.
itu sudah tandanya jelek. Dia sempat menembus triangle-nya ini kan, pola symmetrical triangle juga bisa dibilang seperti itu, tapi kepentok di 2400 gagal dan terus turun. Itu udah jelek. Kondisi seperti ini kalau saya nanti saya perhatikan di 1800. Peluang besar mantul iya di 1800. Potensi upside-nya ya, kalaupun memang nantinya akhirnya jebol juga ya, potensi upside-nya 3-5%. Peluang besar mantul dari 1800. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.425, terkoreksi 1,9%. Langsung saja ke technical. Secara technical, Inco hammer, mungkin besok ada technical rebound. Ya, ada peluang lah technical rebound. Kalaupun nekat-nekat beli di harga 6.400, pokoknya besok kalau dia merah lagi, tutup di bawah 6.400, exit aja. 1-2% cut loss saja. Ya, candle hammer seperti ini harus dikonfirmasi langsung hijau. Nggak boleh lagi merah, apalagi tutup di bawah 6.400. Tapi apakah mungkin dia itu naik lebih tinggi? Enggak. Mantok menurut saya, kalaupun rebound, menguji EMA 20-nya yang di saya ini warna biru. Ya, 6.800 itu aja maksimal ya, naiknya 6%. Koreksi lagi, kepentok nanti. Kalaupun naik ya sampai 6.800, kepentok. Susah dia naik untuk lebih tinggi untuk Inco saat ini. Jadi seperti itu. Untuk Inco langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1155, terkoreksi 2,11%. Langsung saja ke technical. Secara technical, TINS kondisi seperti ini juga masih kurang oke. Masih arahnya turun. Kalau berminat beli TINS, tunggu di 1120, 1100 itu aja. Nawar di bawah aja. Masih indikasinya kurang bagus. Kalaupun technical rebound besok, jangan beli saat hijau. Karena masih rawan. Bisa hijau sebentar, habis itu merah lagi. Ya, untuk TINS. Lebih baik cuan bungkus, beli saat merah. Kalau Bapak Ibu yakin ini mantul besok mantul mungkin 2%, 3%, 4%, TP aja. Lagi kondisi market belum bagus. Selama market di bawah 6.800 sangat berpeluang tadi ke 6680 bahkan 6.650. Jadi seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1390, terkoreksi 1,06%. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, Akra ada peluang jebol juga nih. 1400 sudah jebol hari ini ya, tapi masih bisa ditoleransi 10 poin. Tapi peluang besar yaitu kemungkinan bisa konsolidasi karena EMA 20 masih cross ke atas, EMA 60 masih oke. Konfirmasinya atau sinyal dia akan downtrend itu kalau jebol 1340. Gagal. Kalau mau bagus maksimal Akra itu turunnya di 1350 di dekat EMA 60, EMA 20 ini ya. 1350 itu harus dijaga oleh Akra. Turun dari itu sinyal kurang bagus, sinyal downtrend. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang ditutup di harga 2040, menguat 0,99%. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, AGI, Doji, ya ini level psikologisnya 2000 harus dijaga. Tapi takutnya Doji seperti ini naiknya agak susah, malah besok merah. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, ya tinggal buat trading plan. Target TP itu 2100 sampai 2200 area atas ini. Dan stop loss tutup di bawah 2000 tuh tinggalin aja untuk AGI. Jadi seperti itu. Ini level psikologis harus dijaga kalau memang dia mau konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Dengan kondisi ISG seperti ini, ya semoga aja dia nggak ngekor ISG ya. Tapi biasanya ISG kalau besok merah juga tuh peluang besar ya untuk AGI. Jadi seperti itu untuk AGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.